Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli wa liwalidayya amin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya Perumahan Peruri dengan segenap jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini kita kembali kepada kajian pokok, yaitu Tazkiyatul Qalbi, atau ada juga yang mengatakan ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf itu diambil dari wazan atau timbangan fi'il tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tasawwapa ya tasawwapu tasawupan. Apa maknanya? Berpindah keadaannya dari keadaan biasa menjadi keadaan yang suci. Dahulu ya belum belajar tasawuf, ya keluar rumah nggak pernah ya berwudu. Berubah keadaannya, selalu berwudu, menjaga wudunya. Ya, tadinya ya, waktu masih belum belajar tasawuf, jauh dari qiyamul lail. Kemudian berubah keadaannya, rajin qiyamul lail. Itulah ya tanda-tanda orang belajar ya tasawuf itu begitu. Berubah keadaannya Pak, dari keadaan biasa jadi menuju keadaan yang lebih suci. Dan suci itu harus kita upayakan, karena menghadap Allah nanti orang yang melihat Allah nanti di surga itu hanya orang yang bersih hatinya. Itu dijelaskan oleh baginda Nabi, hanya orang-orang yang bersih hatinya yang akan diperlihatkan Allah kepadanya nanti di hari kiamat nanti. Yang orang-orang yang kotor hatinya nggak akan bisa melihat Allah. Dan itulah nikmat yang paling hebat nanti di akhirat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu Allah perlihatkan dirinya, wujudnya, zatnya, semua nikmat-nikmat surga itu lupa. Ya, di surga lupa semua nikmat-nikmat tersebut karena begitu terpesonanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini sudah ada bukti. Ya, seperti kisah Zulaikha. Ya, kisah Zulaikha begitu si perempuan ini asik ya memotong buah. Kemudian oleh Zulaikha Nabi Yusuf disuruh keluar. Begitu keluar mereka ta'ajub melihat Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga apa yang terjadi? Yang dipotong tangannya, bukan buah yang dipotong, saking ta'ajubnya. Nah begitulah keadaannya nanti Pak. Ya itu lebih nanti dari itu. Ya keadaan di surga itu nanti begitu melihat Allah nanti. Karena Allah itu innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah suka yang indah-indah. Ya makanya kalau kita masuk masjid ya bajunya yang bagus lah gitu. Jangan sampai pakai ya kurang bagus gitu bajunya. Yaitu orang menamakan tasawuf, itulah mana tasawuf ya. Bisa ada juga yang menamakan tazkiyatul qalbi, yaitu mensucikan hati, membersihkan hati min ausopil mazmumah, ya dari sifat-sifat yang tercela, wa tahalli min ausobil mahmudah, kemudian diisi hati itu dengan sifat-sifat yang terpuji.
Nah, pada pertemuan yang terdahulu kita sudah mengkaji yaitu sifat yang terpuji, yaitu bab sabar. Nah, insya Allah mulai malam ini kita akan mengkaji tentang sifat yang mazmumah, yang tercela, yaitu kibir dan ujub. Itulah yang akan kita kaji mulai malam hari ini. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, fal kibru wal ujubu da'ani muhlikani, kata beliau. Jadi kibir, ya sifat kibir, ya sifat sombong, dan ujub itu kagum dengan diri sendiri. Itulah ujub, maknanya ya kagum dengan diri, merasa diri itu yang hebat gitu. Da'ani muhlikani, kata Imam Al-Ghazali, adalah dua penyakit yang dapat membinasakan amal kebajikan. Ya, jadi orang yang punya sifat kibir, punya sifat ujub, rajin ibadahnya, habis itu pahalanya. Ya, pahala amal ibadahnya dengan sifat-sifat kibirnya itu tadi. Wal mutakabbiru wal mu'ajjibu, dan orang yang menyombongkan diri dan memiliki sifat ujub, sakimani maridoni, adalah dua orang yang sedang sakit dan sedang menderita kesakitan. Wahuma indallahi mamkutatun bagoidonun, ya kedua orang itu di sisi Allah tercela dan terkutuk. Jadi orang yang punya sifat kibir, ya sifat ujub, itu di sisi Allah ya orang yang terkutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa saja yang akan kita bahas atau akan kita kaji dalam bab kibir dan ujub ini? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, wa nahnu nastaqsa bayanahuma minal kitabi fi satraini. Nah, ini akan kita kaji ya mulai malam hari ini. Kami akan menjelaskan keduanya ya dalam kitab ini fi satraini, dalam dua bahagian. Jadi kibir dan ujub itu dibagi oleh beliau menjadi dua bagian. Satri fil kibri, ya bagian yang pertama tentang kibir atau sombong, wa satri fil ujub, dan bagian yang kedua tentang ujub, yaitu kagum dengan diri sendiri. Asyatrul awal, bagian yang pertama minal kitabi, dari kitab ini, fil kibri, yaitu tentang sifat sombong. Wa fihi bayanu zamil kibri, ya padanya ada penjelasan tentang tercelanya sifat kibir. Ini yang pertama yang akan kita kaji. Bagaimana hujah-hujahnya yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, baik dari ayat Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang tercelanya sifat kibir. Kemudian wa bayanu zamil ikhtiar, ya bagian yang kedua, untuk selanjutnya yaitu tercelanya kesombongan. Kemudian wa bayanu fadilatit tawaddu, penjelasan tentang utamanya sifat tawadu atau merendahkan diri. Wa bayanu hakikatit takabbur, penjelasan tentang hakikat takabur, ya apa ya hakikat takabur itu maksudnya apa gitu. Apa yang dimaksud dengan takabur itu? Ya hakikatnya itu bagaimana? Sesungguhnya ya takabur itu bagaimana? Wa apatuhu, dan bahayanya. Kemudian yang kita kaji lagi nanti wa bayanu may takabbaru alaihi, penjelasan tentang orang yang menyombongkan diri atasnya. Jadi maksudnya dia sombong itu terhadap apa saja itu. Ya, dia menyombongkan diri itu terhadap apa aja. Siapa aja yang dia sombongkan itu. Kemudian wa darajatut takabur, tingkatan-tingkatan takabur. Nah, itu kan kita kaji nanti. Wa bayanu ma bihi takabur, dan penjelasan apa yang disombongkan dengannya. Jadi apa yang disombongkan oleh orang itu apa saja. Jadi dia sombong itu dengan apa gitu. Bisa aja dengan ilmu, itu contohnya bocorannya gitu, Pak. Atau dengan yang lain-lainnya, dengan banyaknya pengikut ya. Itu maksudnya yang dimaksud dengan wa bayanu ma bihi takabur. Wa bayanul ba'isi 'ala takabur, ya penjelasan hal-hal yang mendorong ya kepada sifat takabur itu tadi. Apa yang mendorong orang itu menjadi orang yang sombong? Itu akan kita kaji. Wa bayanu akhlaqit
Wa bayanu akhlaqil mutawaddiin, penjelasan tentang akhlak atau budi pekerti orang-orang yang tawadu atau yang merendahkan diri. Wa ma fihi yazharul kibru, dan apa saja yang padanya ya menimbulkan sifat sombong. Wa bayanu ilajil kibri, penjelasan tentang ya pengobatan sifat sombong. Jadi ada nanti bagaimana mengobati sombong itu, ya itu akan kita kaji nanti. Ya, karena dijelaskan oleh Imam Ghazali bagaimana untuk menghilangkan sifat sombong dari hati kita itu. Karena setiap manusia itu tidak bisa steril, Pak. Ya, dari sombong ini nggak bisa steril. Nah, jadi perlu kita tahu ya ilmunya bagaimana mengobatinya. Ya, kalau sudah tahu ilmunya, nah insya Allah mudah-mudahan kita dibersihkan hatinya dari sifat kibir ini. Wa bayanu imtihanin nafsi fi kulukil kibri, penjelasan ujian diri tentang akhlak orang yang sombong. Wa bayanul mahmudi min khuluqit tawadu, dan penjelasan yang terpuji dari akhlak atau budi pekerti orang yang tawadu, wal mazmumi minhu, dan yang tercela darinya. Itulah yang akan kita kaji nanti ya mulai malam hari ini. Ya insya Allah nggak akan tembus 1 bulan 2 bulan, Pak. Ya, atau 1 kali pertemuan 2 kali pertemuan. Ya mungkin ada kelanjutannya nanti. Kita lanjutkan. Bayanu zamil kibri, penjelasan tentang tercelaknya sifat sombong. Nah itu. Qad zamallahul kibra fi mawadi'i min kitabihi. Sesungguhnya Allah telah mencela sifat sombong pada beberapa tempat dari kitabnya, dari Al-Qur'anul Karim maksudnya. Jadi di dalam dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali, Pak, ayat-ayat yang memuat bagaimana Allah mencela orang yang sombong. Ya, banyak sekali ayatnya. Wazama kulla jabbarin mutakabbirin, dan mencela setiap orang yang berbuat sewenang-wenang dan menyombongkan diri. Ya, orang yang memaksa ya berbuat sewenang-wenang. Ya, kalau di pemerintahan kan sering terjadi itu, suka memaksa-maksa rakyat kan. Rakyat dipaksa harus begini kan begitu, digusur aja kan gitu. Ya itu tanda, Pak, menyombongkan diri dengan kekuasaan, tidak mencarikan solusinya gitu. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau rakyat itu mau digusur, diberikan solusinya dulu, apa itu, sampaikan. Ya, kalau seandainya masalah, kalau memang ada alasan yang kuat untuk menggusur mereka, harus diberikan solusinya, jangan mereka ditelantarkan kan begitu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya tentang celaan Allah terhadap sifat sombong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jadi orang yang sombong tertutup hatinya, Pak, nggak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tertutup hatinya. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah itu Masya Allah, Pak. Ya mulai dari diri kita ini, berapa banyak nih tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kan, coba lihat diri kita ini, ya contohnya rambut yang di kepala, rambut yang di hidung, ya sama nggak panjangnya gitu? Maksudnya proses panjangnya sama nggak? Tidak kan? Padahal sama-sama rambut. Pernahkah kita merenungkan yang demikian? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, padahal sama-sama rambut, cuman beda tempat aja, yang di hidung sama yang di kepala. Ya coba yang di kepala, ya kita cukur tiap mungkin 1 kali 1 bulan mungkin minimal kan. Coba dibikin oleh Allah, ya cepat tuh proses panjangnya bulu yang di hidung ini umpama gitu, dengan rambut yang di kepala itu. Mungkin tiap hari kita harus gunting bulu hidung barangkali. Tapi Allah mengatur semuanya, diatur oleh Allah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah.
Ya, begitu juga gigi kita ini, ya. Gigi kita udah selesai sudah, tidak ditambah-tambah panjangnya oleh Allah kan. Selesai. Coba seandainya gigi itu berproses panjang gitu, nambah-nambah, bagaimana jadinya kita? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi orang-orang yang sombong ditutup pintu hatinya, nggak bisa melihat yang demikian itu. Ya, begitu Pak. Begitu juga proses kejadian manusia, ya, begitu di rahimnya ibu itu. Mulai dari nutfah dirubah oleh Allah menjadi alaqah. Kemudian dirubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari segumpal darah dirubah oleh Allah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging bentuk oleh Allah tulang belulang. Kemudian Allah tutup lagi dengan daging. Ini yang daging yang di luar ini. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran ternyata sesuai betul. Ahli medis mengatakan persis benar, ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Maka banyak orang yang masuk Islam karena mereka berilmu, ya, dia non muslim tadinya, dia banyak berkecimpung di bidang medis, akhirnya masuk Islam Pak, ya, karena melihat kebenaran Al-Quran itu tadi. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah, ya, belum lagi di luar kita. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang punya lub. Ya. Walaupun Departemen Agama menerjemahkan albab itu adalah orang yang berakal. Kalau orang tasawuf tidak tepat, ya, maknanya berakal. Lubun itu adalah lubuk hati yang keenam. Setelah lub baru sirrun. Jadi lubuk hati itu ada 7 Pak, ya. Ada 7, ya. Pertama ya disebut dengan pertama kolbun, ya, sodrun pertama. Sodrun kolbun, ya, kemudian sagopun dan seterusnya. Ya, lubun itu yang keenam, lapisan kolbu yang keenam. Kalau orang udah tembus, ya, pintu cahaya iman itu ke lubun itu mahabbahnya, cintanya kepada Allah luar biasa. Ya, cintanya kepada Allah luar biasa. Ya, makanya bagi mereka beribadah ratusan rakaat setiap hari itu enak saja bagi mereka. Ya, karena udah mahabbah kepada Allah Pak. Ya, beda dengan kita, ya kan. 20 rakaat aja kita tarawih kadang-kadang nyari yang 8 kan. Kan begitu. Betul nggak? Jujur aja lah. Kan begitu. Bukan salah yang 8, bukan Pak. Ini maksudnya di Ramadan itu kan kita harus banyak sholat sunnahnya kan. Karena dari sholat sunnah itu Allah akan mencintai kita. Karena Nabi bersabda dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, kata Nabi, dia hambaku, kata Allah, mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi orang yang banyak ibadah sunnah insya Allah dicintai oleh Allah. Kalau ibadah wajib itu ibaratnya pulang modal doang Pak. Dari ibadah sunnah itulah untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Tapi di Ramadan kadang-kadang kita nyari yang lebih ringan lagi kan begitu. Ya, itu silakan aja, nggak dilarang kok. Itu ayat yang pertama. Ya, Allah palingkan, ya, hati orang yang sombong itu dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati atas setiap hati orang yang sombong lagi berbuat sewenang-wenang. Nah itu Pak. Jadi orang yang sombong itu dikunci mati hati, ya, dikunci mati hatinya oleh Allah, ya, sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya,
Wa zamul kibri fil Qur'ani kasir. Jadi celaan Allah tentang sifat sombong di dalam Al-Qur'an itu amat banyak. Amat banyak, Pak, ayat-ayatnya. Ini hanya berapa aja yang saya sampaikan. Ya, amat banyak. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini hanya berapa ayat saja. Padahal masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, nanti mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itu di antara ayat-ayatnya ya yang menjelaskan tentang celaan Allah terhadap sifat sombong ini. Kemudian hujah berikutnya yang beliau kemukakan oleh Imam Ghazali, mengemukakan tentang hujahnya, yaitu tentang hadis Nabi, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang sifat sombong ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin. Jadi kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari sifat sombong. Ya, seberat biji sawi ada sifat sombong di hati, nggak akan masuk surga. Nah sekarang pertanyaannya, mahwal kibru, apa itu sombong? Ini harus kita pahami dulu. Nabi itu pernah ditanya, mahwal kibru ya Rasulullah, apakah ya sombong itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas. Menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Itu Pak, itu makna sombong itu. Ada orang nyampaikan kebenaran itu, ya, dari Al-Quran, dari menurut sunnah Nabi, atau mungkin ilmu-ilmu dunia lah, ya. Tapi karena kita pandang rendah orang itu, ya, nggak dianukan, nggak diterima itu kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut. Itu sombong, ya. Belum aja sampai dia ngomong udah ditolak duluan gitu. Karena dipandang rendah, kan begitu langsung dengan apa namanya, dengan performannya gitu ya, dengan penampilannya, timbang dia kan gitu. Ya, sama juga dengan pengajian begini Pak. Yang dilihatnya nyampein saya gitu kan, mungkin ustadz kampung lah gitu istilahnya gitu kan, nggak mau hadir pengajian. Karena dipandangnya saya ini nggak ada apa-apanya kan gitu. Ada yang kayak begitu orang, ada yang kayak begitu. Ya, udah dipandang rendah duluan, nggak mau hadir gitu. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau nggak hadirnya ada uzur ya silakan aja lah. Atau mungkin dia ilmunya udah paham lah ya tentang beginian gitu. Nggak hadir nggak masalah. Tapi kalau belum paham, nggak mau ngaji, nauzubillah min zalik, nanti di hari kiamat itu 4 hal yang perlu ditanya oleh Allah nanti. Sebelum kita bergeser dari tempat kita berdiri, dibangkitkan oleh Allah, 4 hal yang ditanya. Umur untuk apa kita habiskan? Tubuh kita untuk apa dilusuhkan? Ya, dibikin jadi peot gitu kan, karena tua gitu. Untuk apa dihabiskan, dilusuhkan? Kemudian ilmu, ya, dipelajari apa enggak gitu. Kemudian harta dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Ini 4 ini akan ditanya Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita nggak paham, nanti menghadap Allah, nggak ngerti, ya siap-siap saja berhadapan dengan mungkar nangkir nanti kan gitu. Ini bukan ancaman, bukan nakut-nakutin, ya, karena begitulah kejadiannya nanti. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai. Kata Allah dalam hadis qudsi, ini berarti ya, ini berarti hadis qudsi berarti. Karena hadis-hadis ya
ucapan Allah yang tidak dimuat di Al-Qur'anul Karim namanya hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, Pak. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah kain selendangku, kata Allah. Wal azamatu izari, dan kebesaran itu adalah kain sarungku. Paman naza'ani wahidan minhuma. Barang siapa yang melawanku dengan salah satu dari keduanya, ya apa dengan kibir atau dengan azamah, merasa besar diri gitu ya. Alqaituhu fi jahannama wala ubali. Maka aku lemparkan dia ke neraka jahanam dan aku tidak pedulikan. Ya, sudah dilempar ke neraka jahanam, Allah enggak pedulikan lagi, berarti kekal di sana dia. Nauzubillah min zalik. Ya. Kalau Allah enggak mempedulikan berarti udah di situ aja selama-lamanya, kan begitu. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang sombong itu. Wa an Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf al-Qurasi radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Auf al-Qurasi. Jadi beliau berkata, al-taqal Abdullahi ibnu Amr wa Abdullahi ibnu Umar. Nah, jadi Abdullah bin Amr bertemu dengan Abdullah bin Umar. Nah, itu Pak. Kalau Abdullah bin Umar berarti putranya Nabi sahabat Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhuma. Jadi beliau ini bertemu, ya, Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar. Ala sofa, di bukit sofa. Fatawakofa, kemudian kedua orang ini berhenti di bukit sofa tersebut. Pamado ibnu Amr, kemudian ibnu Amr ya, berlalu, ya pergi gitu, meninggalkan ibnu Umar. Wa aqama ibnu Umar yabki. Kemudian ibnu Umar tetap berdiri di bukit sofa dalam keadaan menangis. Ya mungkin telah ada ya yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ini kepada Abdullah bin Umar, makanya beliau menangis, Pak. Faqalu, kemudian para sahabat yang melihat bertanya, ma ya bakika ya Aba Abdurrahman, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Bapak Abdurrahman? Berarti Abdullah bin Umar punya anak namanya Abdurrahman, maka beliau dipanggil Abu Abdurrahman. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, Fakol, beliau menjawab, haza yakni Abdullah ibnu Amr. Ini yakni Abdullah bin Amr za'ama telah berkata annahu sama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkata bahwa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin akabbahullahu binnari ala wajhihi. Jadi barang siapa, kata Nabi, dalam hatinya ada sifat sombong seberat biji sawi, Allah telungkupkan dia ke dalam neraka atas wajahnya. Jadi disunsupkan ya oleh Allah ke dalam neraka itu, ini wajahnya itu, dengan wajahnya itu. Nauzubillah min zalik. Ya, kita berlindung pada Allah ya dari hal yang demikian itu. Ya, ditengkurapkan Allah ya ke dalam neraka. Nah karena itulah ya Abdullah bin Umar ini nangis, Pak. Ya begitulah para sahabat ya. Ada nasihat Nabi yang disampaikan kepada beliau, ya mendengar ya ini ancaman keras dari Allah, nangis beliau. Ya beda dengan kita mah ya. Ada ancaman dari Allah mah kita mah masih hehehe aja ya. Ya jauh lah ya kita ya. Keimanan kita dengan para sahabat masih jauh lah. Ya para sahabat begitu, Pak, mendengarkan peringatan Allah melalui lisan Nabi, ya beliau menangis. Tapi ada berita gembira, ya beliau pun ya senang gitu, ya gembira juga. Dua 12 menit lagi, mungkin ada yang Haji? Ada yang mungkin yang ingin
disampaikan barangkali dari Baik jemaah, mungkin ada yang ditanyakan dari pemaparan tadi sebelum dilanjutkan. Enggak? Ada? Nah, Mbah, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Buya, saya mau bertanya tentang mahabbah sama Allah, tentang cinta. Saya dengar dari orang-orang sufi, kita baca kisah-kisah sufi, cintai ibumu, terus mencintai anak, sedangkan anak dan keluarga adalah fitnah. Nah, saya ingin penjelasan tentang cinta ini kepada Allah dan cinta kepada anak. Apa bisa mencintai anak, mencintai ibu, bisa menduakan cinta kepada Allah? Nah, jadi saya dengar kisah sufi seperti itu. Jadi timbul saya pertanyaannya itu, apakah mencintai anak juga bisa menduakan atau menduakan Allah, menyekutukan Allah, itu Pak Haji. Terus apa mencintai fitnah anak dan keluarga itu bisa termasuk dalam kesombongan? Itu aja Pak Haji, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu dijelaskan oleh baginda Nabi harus segala-galanya. Maksudnya tidak boleh mencintai yang lainnya melebihi mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang pertama Pak ya. Bagi kita nanti jangan salah ya dalam salah mahabbah ini. Nah sekarang bagaimana mencintai keluarga, istri, anak, apa itu mempersekutukan Allah? Tidak. Mencintai mereka hakikatnya karena kita mencintai Allah. Ya, karena kita belajar mencintai Allah, kita aplikasikan ya kepada keluarga dan anak kita. Jadi kita wujudkan melalui keluarga itu tadi. Bagaimana kita mencintai Allah itu. Ya. Jadi kita wujudkan kepada anak dan istri kita. Begitu juga kita mencintai yang lainnya, ya itu tidak ada hubungannya dengan mempersekutukan Allah. Karena niat kita mencintai mereka semua itu adalah karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu memang di Quran kan juga dijelaskan oleh Allah kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah itu apa? Kan rasa cinta, saling kasih dari Allah. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah harus menjadi orang yang saling mencintai, warahmah ya, dan berkasih sayang gitu. Tapi semuanya yang kita lakukan untuk kepada makhluk, harapan kita memohon keridhaan Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Pak. Ya kita mempraktikkan mencintai makhluk itu adalah mengharap ridho Allah semata. Ya, supaya Allah ridho kepada kita karena kita mencintai makhluknya yang diciptakannya, ya kita harap kita Allah yang menciptakan mencintai kita juga gitu. Itu harapan kita. Jadi tidak ada ya unsur mempersekutukan Allah dalam mencintai keluarga tersebut. Ya barangkali gitu Pak. Ya, insya Allah tidak ada hubungannya mempersekutukan Allah ya kalau kita mencintai keluarga. Barangkali ada yang lain? Mungkin ada lagi, enggak? Masih ada 2 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi satu hadis yang menerangkan orang sombong itu nanti akan ditengkurapkan, nyungsep. Terus yang kedua,
sombong itu salah satu cirinya adalah meremehkan orang lain atau menganggap rendah orang lain. Maaf, ini saya tidak ingin ke politik, cuman saya mohon penjelasan. Debat yang kemarin cawapres itu tiga-tiganya kan ada, kalau menurut saya ada kesombongan merendahkan orang lain. Itu nanti itu juga termasuk apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, suatu bentuk dari kesombongan, sehingga nanti tidak dikira nyungsep atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ini sebenarnya kajian berikutnya sebenarnya Pak ya, kepada siapa saja sih kita menyombongkan diri itu? Ya, ini kita sampaikan aja, saya bocorkan aja lah. Pertama pada Allah, ini paling keji nih, kesombongan yang paling keji, yang paling dibenci oleh Allah. Pertama kesombongan pada Allah, kedua kepada Rasul, ya pada utusan Allah ya. Ya, sebagaimana di Quran banyak itu dijelaskan kan oleh Allah kan, datang utusan kepada mereka, mereka mengatakan ya kan, wah kamu itu kan sama seperti kami juga kan, begitu ya. Kan gitu, nggak beda gitu kan, kamu makan kita makan gitu kan, apa kelebihan kamu dari kami kan gitu. Contohnya sombong pada Rasul itu. Nah yang ketiga sombong kepada makhluk. Nah, itu yang kejadian di Cawapres itu, walaupun saya nggak nonton Pak ya, tapi saya dapat informasi begitu ya. Itu ada salah satu Cawapres yang nggak perlu saya sebutkan namanya lah, yang menunjukkan kesombongannya lah dalam berdebat begitu. Itu termasuk Pak. Jadi orang kayak begitu sudah jelas Pak ya, itu tipikalnya kayak begitu. Jangan kita pilih lah, bodoh amat kita milih orang kayak begitu mah, ya kan? Jangan kita pilih, pilihlah orang yang tawadu lah, yang bisa mengontrol diri, yang bisa menahan emosi. Yang emosian jangan dipilih, nanti nggak beres negara ini. Terus terang aja Pak, dipimpin oleh orang yang emosian nggak akan beres lah. Ya kalau ingin coba-coba silakan aja lah, pilih dia, nanti lihat aja nanti negeri ini bagaimana jadinya. Bukan saya nakut-nakutin orang punya sifat yang kayak begitu nggak bisa dijadikan panutan itu ya. Terus terang saja ini untuk jadi pemimpin negeri ini nomor satu loh di Indonesia ini, pemimpin nomor satu ya. Jadi pilih pemimpin yang kira-kira menjunjukkan negeri inilah ya, dari ucapannya ya, dari kebijakannya ya, itu yang kita pilih Pak. Ya minimal agamanya juga paham gitu kan, keluaran pesantren ya, dia kan punya nyantri itu ya. Salah satu capres kita tuh ada pernah nyantri kan. Jangan yang suka nonton film porno, ini kan film porno pilih juga, goblok aja tuh milih orang yang kayak begitu. Iya udah jelas-jelas dilarang kan, mata ini kan amanah Allah. Malah dia ngomong di acara Deddy Corbuzier itu, memang salah saya apa? Saya kan udah dewasa, masa nggak boleh nonton film porno? Dengkulmu dalam hati saya itu, otakmu aja nggak ada itu, kan begitu. Ini amanah, ini ditanya oleh Allah nanti nih, ya kan? Kita punya hati, punya mata, punya telinga, hati, ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Ya kan, ini amanah Allah, nggak kita jaga. Emangnya ini digunakan untuk melihat begituan kan? Enggak kan begitu Pak ya. Itu termasuk kesombongan Pak ya, sifat sombong yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda Pak, berarti dia nggak bisa menjadikan menjadikan panutan lah gitu ya, untuk menjadi pemimpin. Ya jangan dipilih orang kayak begitu. Gitu aja Pak kesimpulannya. 3 menit lagi. Ya ini terakhir ya, penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, Inna habbakum ilaina wa akrabakum minna fil akhirah. Jadi kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kepada aku nanti di akhirat, ahasanukum akhlaqan, yaitu orang-orang yang diantara kamu yang memiliki akhlak yang baik. Wa in abghadakum akhlaqan wa abadakum minna asarsanu mutasaddiquna mutaifikuna.
Jadi orang yang paling jauh dariku kata Nabi nanti di akhirat, ya, orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku nanti di akhirat adalah orang-orang yang bertindak, ya, atau orang-orang yang berlaku sombong. Jadi orang yang paling jauh nanti dari Nabi SAW adalah orang-orang yang sombong, itu orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Itulah ya penutup kajian kita pada malam hari ini. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kajian berikutnya nanti adalah penjelasan ya tercelanya kesombongan dan menampakkan kesombongan dalam berjalan dan menarik kain sarung, ya, atau kain apa namanya, ya, atau kain sarung, ya, kain sarung. Itulah nanti yang akan kita kaji. Kalau nanti ada waktu nanti berlanjut kepada fadilah tawaddu. Ya, barangkali sampai di sini penjelasannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.